SM Store, amanah dalam muamalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Para hadirin kaum muslimin dan muslimah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita masih diberikan kemudahan, diberikan pertolongan dan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan berbagai macam ibadah. Di antaranya salat berjamaah, kemudian dilanjutkan dengan menuntut ilmu. Semoga amal ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Para jamaah yang Allah muliakan, kita melanjutkan pembahasan dari kitab Matan Abi Syuja' rahimahullahu taala, sebuah kitab fikih yang membahas dalam madhab al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Pada kesempatan malam hari ini kita akan membahas tentang fikih salat Jumat. Dan sebelum kita masuk pembahasan fikih seputar salat Jumat, maka kita perlu mengingat-ingat kembali keutamaan hari Jumat. Bahwasanya hari Jumat ini bukan hari yang biasa, tapi hari yang luar biasa. Disebutkan dalam sebuah hadis, Nabi SAW bersabda, khairu yaumin tala'at alaihi syamsu yaumul jumu'ah. Sebaik-baik hari, di situ terbitnya matahari, adalah hari Jumat. Sebaik-baik hari yang di situ matahari terbit adalah hari Jumat. Fihi khuliqa Adam. Di hari Jumat Allah menciptakan Nabi Adam. Wa fihi udkhilal jannah. Dan di hari itu pula Nabi Adam dimasukkan ke surga. Wa fihi ukhrija minha. Dan di hari Jumat itu pula Nabi Adam dikeluarkan darinya, dari surga. Wala taqumus sa'atu illa fi yaumil jum'ah. Dan hari kiamat tidak akan terjadi kecuali di hari Jumat. Hadis yang sahih. Maka para jamaah yang Allah muliakan, dalam hadis ini Nabi SAW menyebutkan sebaik-baik hari yang di situ matahari terbit adalah hari Jumat. Dalam satu pekan ini ada 7 hari. Maka dari 7 hari ini, hari yang paling mulia dan utama adalah hari Jumat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memilih untuk umat Islam hari Jumat yang tidak Allah berikan kepada umat-umat yang lain sebelum Islam. Disebutkan dalam sebuah hadis, adallallahu anil jum'ati man kana qablana. Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan petunjuk kepada umat-umat sebelum kita. Fakana lil yahudi yaumus sabat. Orang-orang Yahudi mereka punya hari Sabtu. Wa kana lin nasara yaumul ahad. Orang-orang Nasrani punya hari Ahad. Faja Allahu bina fahadana Allahu liyaumil jum'ah. Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada kita umat Islam, dan Allah memberikan kita pilihan, yaitu hari Jumat. Faja'al al-jum'ata was-sabata wal ahad. Ya, jadi ada berbagai macam umat. Ada yang di hari Sabtu, ada yang di hari Ahad. Umat Islam dipilihkan oleh Allah Subhanahu wa taala hari Jumat. Ini adalah sebuah kemuliaan, sebuah anugerah ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan bagi umat Nabi Muhammad SAW, yaitu hari Jumat. Kemudian di antara keutamaan-keutamaan berkaitan dengan hari Jumat, karena kita akan membahas seputar fikih salat Jumat. Min fadli yaumil jum'ah anna man mata yaumal jum'ati aw lailataha wa waqahu Allahu fitnatal qabr. Yaitu orang-orang yang meninggal
di malam Jumat atau meninggal di hari Jumat, maka orang itu akan dilindungi dari fitnah kubur, yaitu dari azab kubur. Dan ini termasuk tanda-tanda husnul khotimah. Ketika ada seorang muslim, dia beriman, bertakwa, kemudian orang ini diwafatkan di malam Jumat, seperti malam ini, atau meninggal di hari Jumat. Hari Jumat itu mulai dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Maka orang ini akan dilindungi dari fitnah kubur. Disebutkan dalam hadis riwayat Tirmizi dan dihasankan oleh Syekh Albani, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min muslimin yamutu yaumal jumu'ati aw lailatal jumu'ati illa waqahu Allahu fitnatal qabr." Tidaklah seorang muslim dia meninggal dunia di hari Jumat atau di malam Jumat kecuali orang tersebut akan dilindungi dari fitnah kubur. Ini hadis yang hasan, dihasankan oleh Syekh Albani rahimahullahu ta'ala. Ini termasuk keutamaan hari Jumat atau malam Jumat. Yang berikutnya, di antara keutamaan hari Jumat, bahwasanya orang-orang yang menjaga salat Jumat, ya rutin, dia istiqomah salat Jumat tiap pekan, maka ini termasuk salah satu faktor untuk penghapus dosa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-shalawatul khamsu," salat 5 waktu. "Wal jumu'atu ilal jumu'ah," dan dari hari Jumat ke hari Jumat berikutnya. "Wa ramadhanu ila ramadhan," dan dari bulan Ramadan ke bulan Ramadan berikutnya. "Mukaffiratun ma bainahunna," itu bisa menghapuskan dosa-dosa di antara keduanya. "Idajtanabal kabair," apabila dijauhi dosa besar. Ya. Ini hadis riwayat Muslim. Jadi mulai dari Jumat kemarin sampai Jumat esok itu, kalau kita kerjakan sholat Jumat di Jumat kemarin, besok kita sholat Jumat lagi, maka 2 sholat Jumat ini akan mengantarkan kita untuk dihapuskan dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan syarat kita menjauhi dosa-dosa besar. Ya. Karena dosa-dosa besar ini tidak bisa dihapuskan dengan hanya sekedar menjaga sholat Jumat. Tapi dosa-dosa besar, kata para ulama, harus disertai dengan taubatan nasuha. Maka di sini juga perlu pembahasan, perlu kita mengkaji, mengetahui, belajar apa saja dosa-dosa besar itu untuk kita jauhi. Kemudian di antara keutamaan hari Jumat adalah kita dianjurkan untuk memperbanyak salawat kepada Nabi SAW di hari Jumat dan di malam Jumatnya. Perbanyak salawat kepada beliau alaihi salatu wassalam. Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah dan disahihkan oleh Syekh Albani, "Inna min afdoli ayyamikum yaumal jum'ah." Sesungguhnya di antara seutama-utama hari-hari kalian adalah hari Jumat. Fihi khuliqa Adam. Di hari itulah Allah menciptakan Adam. Wa fihi qubida. Dan di hari itulah Nabi Adam ini diwafatkan, di hari Jumat. Wa fihi nafkhah. Dan di hari Jumat itulah sangkakala akan ditiup. Wa fihi soqah. Dan di hari Jumat itu pula manusia akan dibangkitkan dari alam kuburnya. Fa aksiru alayya minas salati fihi. Maka berbanyaklah kalian bersalawat kepadaku, kata Nabi SAW. Fa inna salatakum ma'rudatun alayya. Karena salawat kalian itu ditampakkan kepada diriku. Dan dalam riwayat lain, aksirus salata alayya yaumal jum'ati wa lailal jum'ah. Perbanyaklah kalian salawat kepadaku di hari Jumat dan di malam Jumat. Faman shalla alayya salatan sallallahu alaihi ashron. Barang siapa yang bersalawat kepadaku 1 kali, maka Allah akan bersalawat kepada orang tersebut sebanyak 10 kali. Ini diantara keutamaan-keutamaan hari Jumat yang perlu kita ingat, supaya kita tidak menganggap biasa hari Jumat ini. Karena ini adalah hari yang dipilihkan oleh Allah kepada kita, umatnya Nabi Muhammad SAW, maka kita harus mengagungkan apa yang diagungkan oleh Allah dan Rasulnya SAW. Bahkan dalam Al-Quran ada satu surat, namanya surat apa? Suratul Jumu'ah. Tidak ada
di Al-Quran hari-hari nama hari yang dijadikan surat kecuali suratul Jum'ah. Ya, di juz 28. Dan ini adalah sekali lagi bukti yang nyata tentang keutamaan yang agung yang Allah berikan kepada kita umat Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu hari Jumat. Maka usahakan kita perbanyak sholawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di hari yang paling utama. Kita bersolawat kepada manusia yang paling utama dunia dan akhirat, yaitu Rasul alaihi salatu wassalam. Solawat enggak harus panjang-panjang. Ya, solawat yang pendek, Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina, terus seperti itu. Mulai malam Jumat sampai besok hari Jumat sampai terbenamnya matahari di hari Jumat. Ini solawat yang paling pendek. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Kita masuk kepada fikih yang berkaitan dengan sholat Jumat sebagaimana pembahasan dalam kitab Matan Abi Syuja. Beliau mengatakan, wa syaraitu wujubil jumu'ati sab'atu asya. Syarat diwajibkannya sholat Jumat itu ada 7 hal. Ya, seseorang itu baru dikatakan wajib mengerjakan ibadah sholat Jumat kalau terpenuhi syarat 7 ini. Yang pertama adalah al-Islam, yaitu dia beragama Islam. Ya, jadi orang-orang non-Muslim, orang-orang kafir, mereka tidak wajib untuk sholat Jumat. Tapi mereka nanti di neraka, mereka diazab disebabkan karena meninggalkan sholat. Orang kafir ini, mereka tidak wajib sholat Jumat, tapi kalau mereka sudah mengucapkan syahadat, maka mereka wajib sholat Jumat. Jadi kalau ada orang non-Muslim ikut-ikutan sholat Jumat, maka sholat Jumatnya enggak sah sampai dia mengucapkan 2 kalimat syahadat. Tapi di akhirat, orang-orang kafir ini mereka juga diazab karena mereka tidak sholat. Bukan hanya karena mereka enggak masuk Islam. Masalakakum fi saqar. Apa yang menyebabkan kalian diazab di neraka Saqar? Qalu lam nakum minal musallin. Dulu kami bukan termasuk orang-orang yang sholat. Maka meninggalkan sholat, termasuk sholat Jumat, yang itu hukumnya wajib, itu adalah sebab seseorang diazab di neraka Saqar, sebagaimana dalam Al-Quranul Karim. Jadi yang pertama adalah syaratnya harus beragama Islam, baru dia diwajibkan sholat Jumat. Allah berfirman dalam surat Al-Jumu'ah ayat 9, Ya ayyuhalladzina amanu, idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa darul bai'. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian telah dipanggil untuk sholat di hari Jumat, fas'au ila dzikrillah, maka bersegeralah, bercepat-cepatlah untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala, wa darul bai', dan tinggalkanlah jual beli. Maka dalam ayat ini Allah memanggil orang-orang yang beriman. Kalau orang yang enggak beriman enggak dipanggil dalam ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman, maka keluar dari panggilan ini adalah orang-orang kafir, orang-orang non-Muslim. Kemudian yang kedua, di antara syarat-syarat sahnya atau syarat-syarat wajibnya salat Jumat, wal bulugh, yaitu sudah memasuki usia balik. Sudah memasuki usia balik. Jadi anak-anak kecil yang belum balik, itu mereka tidak wajib untuk melaksanakan ibadah sholat Jumat. Enggak wajib. Bagi para orang tua, para bapak, para ayah, para kepala keluarga, kita perlu mengingat hadis Nabi SAW, Muru auladakum bis sholati wahum abna'u sab'i sinin. Perintahkanlah anak-anak kalian untuk mendirikan sholat ketika mereka sudah mencapai usia 7 tahun. Ya, dari keumuman hadis ini, kalau kita punya anak, ya laki-laki, karena di antara syarat wajibnya salat Jumat nanti akan disebutkan adalah laki-laki. Kalau kita memiliki anak laki-laki dan mereka sudah mencapai usia 7 tahun, maka mereka diperintahkan, dilatih, diajak untuk melaksanakan ibadah sholat Jumat. Dilatih. Sehingga ketika mereka sudah balik, maka anak tersebut sudah
memiliki kesiapan atau dalam tanda kutip sudah terbiasa untuk menghadiri ibadah yaitu sholat Jumat. Karena ini termasuk keumuman dari hadis tadi. Ya, muru auladakum bis sholah. Ya, perintahkan anak-anak kalian untuk sholat ketika mereka sudah mencapai usia 7 tahun. Wadribuhum, dan pukullah mereka kalau mereka sudah usia 10 tahun tapi mereka belum mau sholat. Dipukul di sini bukan untuk menyakiti ya, bukan untuk mencederai, tapi pukulan di sini adalah pukulan yang mendidik. Ya, tidak sampai menyakiti atau tidak sampai menyebabkan anak itu dendam sama bapaknya, tidak. Ya. Karena ini adalah tanggung jawabnya seorang ayah. Tanggung jawabnya seorang bapak adalah memperhatikan masalah sholat. Ya, khususnya kepada anak-anaknya. Kalau anak itu laki-laki, maka kalau sholat Jumat, diperintahkan untuk sholat Jumat. Ya, kalau kita kerja, maka sebelum kita berangkat kerja, kamu sudah usia 7 tahun. Kamu harus berlatih untuk sholat Jumat. Cari masjid yang dekat dari rumah, nggak usah yang jauh-jauh. Yang penting dia terbiasa sholat Jumat. Ya, ini nanti kita akan ditanya sama Allah Subhanahu Wa Taala kalau kita meremehkan masalah seperti ini. Ya, ini dalam masalah sholat, yaitu seorang bapak harus bertanggung jawab. Ada juga dalam ayat Al-Quran, ini sholat secara umum. Wa'mur ahlaka bis sholati wastabir alaiha. Wa'mur ahlaka bis sholah. Perintahkan keluargamu untuk sholat. Ya, ini khitabnya, ini tertuju kepada para bapak, para kepala keluarga. Wa'mur ahlaka bis sholati wastabir alaiha. Perintahkan keluargamu untuk sholat dan sabar untuk mendidik keluargamu dalam sholat. Karena mendidik keluarga untuk sholat itu perlu sabar. Ya, mendidik istri supaya sholat lima waktunya terjaga itu perlu sabar. Mendidik anak supaya mau sholat lima waktu, sholat Jumat, yang laki-laki itu harus sabar. Allah ingatkan, Allah perintahkan supaya kita sabar. Wastabir alaiha. Kita kembali kepada pembahasan. Jadi syarat yang kedua, syarat wajib ya. Syarat wajibnya sholat Jumat adalah mencapai usia balik. Yang berikutnya beliau mengatakan rahimahullahu ta'ala wal aqlu, yaitu memiliki akal sehat, ya, akalnya waras. Maka keluar dari syarat yang ketiga ini adalah orang-orang yang gila. Ya, orang-orang yang gila. Karena syarat sahnya sholat Jumat adalah berakal. Karena orang gila tidak tahu apa yang dia ucapkan. Orang gila kan omongannya kan nggak terjaga. Seandainya dia sholat pun nggak tahu apa yang dia ucapkan, dia nggak sadar apa yang dia ucapkan ketika sholat. Yang berikutnya yang keempat, beliau mengatakan wal khurriyah, dan syarat yang keempat, syarat diwajibkannya sholat Jumat adalah orang ini orang yang merdeka. Yaitu keluar dari syarat yang keempat ini adalah orang-orang yang budak. Ya, dulu masih di zaman Nabi SAW itu ada perbudakan. Karena budak ini terikat sama majikannya. Kalau majikannya membolehkan sholat Jumat, maka budak ini sholat Jumat. Kalau majikannya tidak membolehkan, maka budak ini nggak bisa apa-apa. Maka dia tergantung dengan siapa majikannya. Makanya para ulama, khususnya dalam mazhab Syafi'i, itu menjelaskan di antara syarat diwajibkannya sholat Jumat adalah al-khurriyah, yaitu orang ini orang bebas, statusnya bukan budak. Kemudian yang berikutnya yang kelima, beliau mengatakan rahimahullahu ta'ala wadzukuriyah. Yang kelima adalah laki-laki. Ya. Jadi yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diwajibkan oleh Nabi SAW untuk melaksanakan ibadah salat Jumat adalah para lelaki. Ya, para lelaki. Maka keluar dari syarat yang kelima ini adalah para wanita. Jadi para wanita ini mereka tidak diwajibkan sholat Jumat. Dan mereka tetap melaksanakan ibadah sholat zuhur. Tetap ibadah sholat zuhur. Begitu pula misalnya katakanlah ada orang banci ya, atau waria. Kalau orang ini benar-benar banci ya, bukan merubah dirinya atau yang semisalnya,
maka yang namanya banci tidak wajib untuk sholat Jumat. Ini disebutkan oleh pensyarah karena untuk sholat Jumat ini memang diwajibkan untuk para lelaki. Seandainya ada seorang wanita muslimah, dia ikut sholat Jumat, ya, ikut sholat Jumat, dia di shaf yang paling belakang, ya, maka sholat Jumatnya sah. Walaupun memang tidak diwajibkan kepada wanita, tapi seandainya ada wanita muslimah, dia ikut sholat Jumat, maka sholat Jumatnya sah dan dia tidak perlu sholat zuhur lagi. Ya, tidak perlu sholat zuhur lagi. Ini disebutkan oleh para ulama. Kalau masalah keutamaan, ya tetap utama bagi wanita adalah tetap sholat zuhur di rumahnya. Karena memang tidak diwajibkan bagi wanita. Karena sebaik-baik sholat bagi wanita ini di rumahnya, di kamarnya. Sebaik-baik sholat bagi wanita muslimah itu di kamarnya atau di rumahnya. Walaupun tidak dilarang, seorang wanita muslimah silakan ke masjid. Sholat 5 waktu di masjid silakan, apalagi ada ta'lim misalnya, silakan. Tapi tetap kembali kepada kaidah asal dalam Islam, seorang wanita muslimah adalah yang paling utama, paling afdol adalah sholat di rumahnya. Bahkan ada ahli ilmu, ada para ulama itu seandainya wanita ini umroh, maka sholat di Masjidil Haram kan luar biasa pahalanya. Sholat di Masjid Nabawi juga sama. Dalam artian pahalanya itu luar biasa. Ada di antara para ulama, wanita ini tetap yang utama adalah sholat di hotel, di kamarnya, di hotelnya. Walaupun dia nggak dilarang, tetap silakan sholat di Masjidil Haram. Di situ pahalanya dilipat gandakan, silakan. Ya. Jadi seandainya dia sholat di hotel itu tetap lebih utama. Ini kata para ulama. Nah, muncul pertanyaan, terus bagaimana wanita mendapatkan pahala yang berlipat ganda kalau dia itu sholatnya lebih utama di rumah atau di kamarnya. Beda dengan laki-laki, sholatnya di masjid. Yang itu 27 kali lipat kalau sholat 5 waktu biasa, selain Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Maka dalam hal ini, wanita itu meraih pahala dari berbakti kepada suami. Ini yang pertama. Kalau dia taat sama suaminya, taat dalam kebaikan ya, bukan dalam kemaksiatan, itu nilai pahala besar. Yang kedua, wanita itu bisa meraih pahala dari mendidik anak. Ya, karena suami kan rata-rata keluar rumah, cari nafkah, bekerja, berniaga. Kesempatan anak itu paling banyak ya biasanya sama ibunya, sama bundanya, sama uminya. Maka di situ kesempatan bagi wanita muslimah itu untuk meraih pahala ya di situ. Ya, jadi nggak perlu dalam tanda kutip itu cemburu kepada para lelaki. Ya, enak laki-laki bisa ke masjid, pahalanya 27 kali lipat, begini. Maka tidak perlu merasa kalah dalam berlomba-lomba di atas ketaatan. Karena masing-masing sudah ada pintu-pintu kebaikan yang disediakan oleh Allah dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang berikutnya, kata beliau rahimahullah, di antara syarat diwajibkannya ibadah salat Jumat was-sihha, yaitu orang-orang yang sehat, ya, orang-orang yang sehat walafiat. Maka keluar dari syarat ini, fala tajibu 'alal maridil ladzi yata'allamu bi hudurihil masjid. Keluar dari syarat yang keenam ini adalah orang-orang yang sakit, yang memang sakitnya itu mengharuskan orang ini untuk tidak pergi. Nah, maka ya kita nurut, karena dokter ini kan punya ilmunya ya. Dia bukan ngawur dalam ngomong, maka ya kita nurut aja. Ya, kita menuruti anjuran atau nasihat dari dokter. Tapi kalau kita sakit-sakit yang ringan, kemudian selama tidak membahayakan, ketika kita pergi dari rumah ke masjid, dari masjid ke rumah pulangnya, ketika enggak terlalu mengganggu sakitnya di saat melaksanakan sholat Jumat, ketika mendengarkan khutbah, ketika melaksanakan sholat, kita tetap berusaha untuk sholat Jumat. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah al-istiton, yaitu orang yang mukim. Ini syarat yang ketujuh, yaitu orang yang mukim. Maksudnya, keluar dari syarat yang ketujuh ini para jemaah adalah orang yang musafir atau orang yang safar.
orang-orang yang sedang bepergian atau orang musafir, maka mereka tidak diwajibkan untuk sholat Jumat. Dan mereka tetap melaksanakan ibadah sholat duhur. Ya, kalau musafir kan berarti boleh dijamak dan dikosor. Ya, ini perlu diperhatikan. Jadi kalau orang itu musafir maka dia mendapatkan keringanan untuk tidak melaksanakan sholat Jumat. Dia tetap melaksanakan ibadah sholat duhur, ya, ibadah sholat duhur. Kemudian di sini disebutkan oleh pensyarah, walam yusallihan Nabi sallallahu alaihi wasallam fi Makkah li ta'addur ijtima'il muslimin khasyata a'da'il Islam. Salat Jumat ini diwajibkan ketika terjadinya peristiwa Isra dan Mi'raj, ya. Karena salat Jumat ini adalah kalau laki-laki pengganti dari salat duhur. Maka salat Jumat ini diwajibkan di kota Mekah ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan Isra dan Mi'raj. Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak melaksanakan ibadah salat Jumat ketika beliau masih di Mekah. Karena keadaan yang belum kondusif. Keadaan yang tidak mendukung waktu itu. Di kota Mekah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam belum melaksanakan ibadah salat Jumat bersama para sahabat ketika masih di Mekah. Ya, karena orang-orang musyrik, orang-orang kafir itu masih gencar-gencarnya mengganggu kaum muslimin yang melaksanakan ibadah, apalagi sholat berjamaah, ya, itu diganggu sama mereka. Kemudian wa awwalu man jama'al muslimina wa shallaha fil madinati qabla al-hijrah As'ad ibnu Zurarah. Yang pertama kali melaksanakan ibadah sholat Jumat itu adalah seorang sahabat namanya As'ad bin Zurarah. Yang dimana beliau ini adalah seorang Ansor, beliau adalah tinggal di Madinah. Ya. Jadi yang pertama kali melaksanakan ibadah sholat Jumat, mengumpulkan para sahabat, yaitu seorang sahabat namanya As'ad bin Zurarah, dan beliau melaksanakan ibadah sholat Jumat ini di kota Madinah. Ya, di kota Madinah. Wa awwalu Jum'atin shallahan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam kanat bil Madinatil Munawwarah. Dan salat Jumat yang pertama kali dilakukan oleh Nabi adalah ketika beliau sudah hijrah ke kota Madinah. Baru beliau melaksanakan ibadah salat Jumat bersama para sahabat. Kemudian para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada hikmah disyariatkannya salat Jumat ini, ada hikmahnya. Ya, ada hikmahnya. Ijtima'ul muslimin marratan kulla usbu'in fihi rahmatun wa ulfatun wa hubbun wa fihi ta'arufun kama anna sima'al mau'idati yuhyil imana wa yujaddiduhu fi qulubin nas. Pensyarah di sini mengatakan di antara hikmah adanya pensyariatan ibadah salat Jumat adalah untuk mengumpulkan kaum muslimin dalam satu pekan sekali. Ya, satu pekan sekali ngumpul di hari Jumat. Di situ ada pelaksanakan ibadah salat Jumat, ada khutbah Jumat, maka di situ kaum muslimin berkumpul. Apalagi dulu, ya, di zaman dulu itu masjid belum banyak. Masjid belum banyak. Sehingga ketika datang hari Jumat itu semua itu ngumpul, dari pedalaman-pedalaman itu datang. Dari pelosok-pelosok itu datang ke Masjid Jami, kemudian dilaksanakan di situ salat Jumat. Itu ngumpul, terasa sekali. Ya, terasa sekali. Bahkan saya dengar ceramah dari Masjid Nabawi di kota Madinah itu 80 km dari Masjid Nabawi itu masih ada daerah-daerah yang semacam kayak pelosok gitu. Dan di situ masih jarang masjid. Jadi ketika sholat Jumat itu didirikan itu ruame. Jadi misalnya habis sholat Jumat itu pada ngobrol, ya, pada ketemuan, pada nanya kabar. Kemudian mungkin ya ada semacam kayak makan-makan. Itu karena memang momen ketemu itu sepekan sekali ketika hari Jumat itu. Itu luar biasa, terasa sekali. Ya, ini maka di antara hikmah disyariatkannya ibadah salat Jumat adalah pertemuan kaum muslimin satu pekan sekali. Ya, kalau setahun sekali ketemunya kaum muslimin itu di Padang Arafah. Di waktu ibadah apa? Ibadah haji. Ada khutbah di situ, khutbah Arafah ada. Jadi itu kaum muslimin dari seluruh penjuru dunia ketemu di situ tumplek-plek, ya, di Padang Arafah. Ketemu sama orang Afrika, ketemu sama orang Eropa, muslim di Eropa ketemu. Itu semacam muktamar kaum muslimin seluruh dunia
setahun sekali ya di waktu ibadah haji ini. Kalau yang sepekan sekali itu adalah waktu sholat Jumat. Ini ketemu kan, dengan ketemu itu kan bisa nanya kabar, bisa nanya ini, nanya itu dan sebagainya. Kemudian di antara hikmah disyariatkan sholat Jumat adalah sima'ul mau'idhah, untuk mendengarkan nasihat. Ya, mendengarkan nasihat dari khotib. Ini kalau kita enggak ngantuk, kan begitu ya. Nah, kalau ngantuk kan beda lagi, enggak dapat apa-apa. Tiba-tiba sudah iqomah. Nah, ini kan perlu kita rubah ya. Kita harus bermujahadah. Kita lawan diri kita kalau ngantuk itu, supaya enggak ngantuk itu gimana? Masa ngantuk terulang tiap Jumat kan? Ya kan repot juga. Padahal itu kesempatan untuk mendengarkan nasihat. Mendengarkan, apalagi kalau sebagian orang kan jarang ke majelis taklim. Ada yang memang enggak sempat. Ya mungkin enggak sempat, kalau enggak sempat ya enggak mungkin juga ya. Mungkin dalam tanda kutip ya berat untuk menghadiri kajian. Tapi dia diwajibkan oleh Allah untuk sholat Jumat, maka dia datang sholat Jumat. Dan di situ dia harus mendengarkan khutbah. Maka di situ dia kesempatan untuk mendapatkan ilmu ya di situ. Ya. Maka dengan mendengarkan nasihat itu iman akan terbaharui. Iman itu akan semakin kuat. Ya. Iman itu akan semakin kuat karena ibaratnya iman itu kan seperti tanaman. Iman ini harus disiram. Siraman rohani harus dipupuk supaya iman ini tetap bersemi di dalam dada kita. Iman itu semakin kuat, semakin kokoh kalau kita rutin untuk merawatnya. Ya, ini diantara hikmah disyariatkannya ibadah sholat Jumat. Ya, disyariatkannya ibadah sholat Jumat. Bahkan para ulama menyebutkan bagaimana caranya agar kita tidak mengantuk ketika mendengarkan ibadah khutbah Jumat. Itu ada. Disebutkan dalam nasihat-nasihat para ulama. Misalnya, ya, ketika kita ngantuk, itu kita rubah posisi duduk kita. Misalnya kalau kita lagi bersila, rubah cara duduknya mungkin dengan duduk seperti tasyahud, kan bisa seperti itu. Merubah posisi duduk. Ya. Kemudian sarapannya jangan terlalu banyak. Ya. Sarapan terlalu banyak nanti ngantuk, itu rawan ngantuk misalnya. Ya, usahakan kalau memang kita datang duluan ya cari soft yang paling depan. Jauhi bersandar misalnya. Karena yang bersandar itu kan rawan-rawan ngantuk juga misalnya. Ya. Itu banyak. Jadi cara-cara dan memang di hari Jumat itu kita harus punya niat. Ini hari Jumat saya harus bisa mengambil manfaat dari khutbah Jumat yang saya dengarkan hari ini. Kalau perlu catat faedah-faedahnya. Habis Jumatan, habis salam, tadi kita dengarkan apa? Catat faedahnya. Catat. Itu ada saya punya kenal sama orang itu, ya, dia kerja di salah satu bengkel ternama di Surabaya. Habis Jumatan itu dia statusnya tuh pasti faedah khutbah Jumat hari ini. Itu saya seperti itu biasanya. Jadi orang lain bisa ikut mendapatkan manfaat. Minimal kan istrinya baca juga kan gitu kan. Oh suami saya bikin status, isinya oh ternyata khutbah Jumat itu jadi seperti ini. Istri kita dapat faedah juga. Anak kita yang perempuan yang nggak datang sholat Jumat karena nggak wajib, mereka juga dapat ilmu dari kita yang melaksanakan ibadah sholat Jumat. Ya. Kemudian para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, yang berikutnya di sini Al-Imam Abu Suja mengatakan, Qala al-musannif wa syaraitu fi'liha salasatun. Syarat-syarat didirikannya sholat Jumat. Ya, kalau tadi syarat wajibnya sholat Jumat, syarat didirikannya sholat Jumat itu apa? Beliau mengatakan an yakunal baladu misron au qaryatan. Ya, an yakunal baladu misron au qaryah. Ini dalam mazhab Syafi'i ya. Yaitu sholat Jumat ini didirikan di sebuah kota atau di sebuah desa, sebuah wilayah. Ya. Di sebuah wilayah. Kemudian wa an yakunal adadu arba'ina min ahlil jumu'ah. Ini dalam mazhab Syafi'i. Itu sholat Jumat itu dikatakan sah kalau dihadiri 40 orang. Termasuk muazin, termasuk khotibnya, ini include semuanya total 40. Ini dalam mazhab Syafi'i ya, supaya kita enggak kaget nanti kalau ada orang misalnya ngomong, loh kamu tadi sholat Jumat kok cuman misalnya 15 orang, itu enggak sah. Misalnya seperti itu. Karena memang dalam mazhab Syafi'i disebutkan seperti itu ada. Ya. Jadi dalam hal ini
40 orang ini semuanya itu dari ahli orang-orang yang wajib sholat Jumat. Jadi kalau ada 40, ternyata 5-nya itu anak-anak, belum balik. Oh, ini enggak sah, dalam mazhab Syafi'i enggak sah. 40 ini semuanya harus laki-laki, ya tentunya pastinya muslim, balik, ya berakal, kemudian bukan musafir. Ini semuanya harus terpenuhi. Dan ini memang sulit, dari satu sisi sulit ya. Untuk mengecek, ini kan kita harus nanya, apakah Anda musafir atau tidak. Kalau musafir, jangan ikut sholat Jumat, ini kan repot nantinya. Ya. Ini repot. Di satu sisi repot. Kenapa kok dalam mazhab Syafi'i itu disebutkan demikian? Karena disebutkan dalam riwayat arba'una rajulan tawaffarat fihim syurutul jumud dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu maqal madatis sanatu anna fi kulli arba'ina fi ma fawqa dzalika jum'ah. Ya. Dalam 1 tahun berlalu kata Jabir itu telah didirikan salat Jumat dan itu rata-rata dihadiri oleh 40 orang. Ya, dihadiri oleh 40 orang. Dalam riwayat yang lain inna awwala man jama'a bihim As'ad bin Zurarah wa kanu yauma idin arba'in. Jadi ketika As'ad bin Zurarah, ini seorang sahabat yang mendirikan salat Jumat di kota Madinah, itu waktu itu memang yang menghadiri adalah 40 orang. Maka ini dijadikan dalil dalam mazhab Syafi'i bahwasanya salat Jumat itu harus dihadiri 40 orang baru dikatakan sah. Kalau kurang dari 40 maka Jumatannya enggak sah. Harus diganti dengan sholat duhur. Ya. Namun tentunya yang lebih kuat adalah pendapat yang lebih kuat tidak harus 40 orang. Ya. Karena apa? Karena kejadian yang dialami oleh As'ad bin Zurarah radhiyallahu anhu ketika beliau mendirikan sholat Jumat memang ketepatan yang datang itu 40 orang. Karena di dalam riwayat-riwayat yang lain, pernah Nabi SAW, itu beliau melaksanakan sholat Jumat yang hadir cuma 12 orang. Yang hadir cuma 12 orang. Ini hadisnya lebih sahih daripada yang sebelum-sebelumnya tadi. Ya, kita dengarkan azan dulu, setelah azan berkumandang kita tambahkan sedikit, baru kita buka forum tanya jawab apabila ada yang hendak bertanya. Wallahu a'lam bishawab. اللهم صل على محمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة
حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Baik, kita lanjutkan sedikit di sini masih berkaitan dengan syarat-syarat sahnya didirikannya salat Jumat, yaitu an yakunal adadu arba'ina min ahli Jum'ah. Jumlah yang hadir itu perlu adanya 40 orang, yang mereka termasuk orang-orang yang wajib salat Jumat. Ini dalam mazhab Syafi'i, tentunya pendapat yang lebih kuat, wallahu alam, adalah tidak harus 40, itu sudah bisa melaksanakan salat Jumat. Seandainya ada 3 orang, 1 khotib, 2 orang ini yang mendengarkan, maka itu bisa dikatakan sholat Jum'ah, ya. Dan sholat Jumatnya adalah sah selama 3 orang ini semuanya muslim, balik, ya, berakal, kemudian tidak musafir. Ini semuanya harus terpenuhi, yang 7 tadi harus terpenuhi dari 3 orang ini, maka sholat Jumatnya sah. Yang ketiga, wa an yakunal waktu baqiyan. Kemudian syarat sahnya didirikannya sholat Jumat adalah selama dalam waktunya, ya. Waktunya itu ya waktu sholat duhur itu. Fa in kharajal waktu, ya, kalau waktunya sudah habis, maka au udimatus syurut suliyat duhron. Kalau waktunya sudah habis, maka sholat Jumatnya tidak sah, dan tidak ada mengkodok sholat Jumat, ini tidak ada. Yang ada adalah dia mengkodok sholat duhur. Kalau memang orang ini ketiduran, ya mungkin enggak, ya bisa jadi ada orang ketiduran, tidurnya pulas, kemudian dia bangun-bangun, waktu sholat Jumat sudah habis, waktu duhur habis. Maka ketika dia bangun, dia melaksanakan ibadah sholat duhur, ya, karena tidak ada mengkodok sholat Jumat. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini yang bisa kita bahas. Mungkin ada para jemaah yang menambahkan atau ada yang bertanya berkait dengan materi, kita persilakan. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahwa syarat sahnya itu kok tidak disebutkan bahwa harus di masjid? Ya. Apa di rumah boleh? Iya, kenapa? Apa boleh dikerjakan sholat Jumat di rumah? Di sini kan ada syarat di masjid atau di musola. Iya. Untuk sholat Jumat ini tentunya perlu harusnya dilaksanakan di masjid atau di musola, tidak di rumah. Karena ini berkaitan dengan keumuman sholat berjamaah itu sendiri. Sholat berjamaah ini kan di masjid atau di rumah. Di masjid atau di musola, pokoknya yang tempatnya itu memang bisa mencakup minimal 3 orang lah. Ya, seandainya ada sebagian kaum muslimin itu melaksanakan di musolanya cuma 3 orang, itu pendapat yang lebih kuat. Ini pendapat ulama-ulama kontemporer seperti Syekh Utsaimin, itu diperbolehkan. Ya, tentunya daripada orang itu setiap 3 orang bikin Jumatan, setiap orang-orang sedikit bikin Jumatan, maka karena di antara hikmah salat Jumat itu adalah berkumpulnya kaum muslimin. Ya, berkumpulnya kaum muslimin di satu tempat, ya, melaksanakan ibadah salat Jumat, mendengarkan khutbah, saling ketemu, itu saling mengenal, saling bertanya kabar. Itu di antara hikmah yang disebutkan oleh para ulama dari adanya pensyariatan ibadah salat Jumat. Jadi tetap bukan di rumah, ya, bukan dilakukan di rumah. Wallahu a'lam. Nah. Saya teruskan, Ustaz. Iya. Ini pengalaman ya. Beberapa tahun lalu ada satu seminar. Kita ikut seminar di salah satu kota. Kemudian di situ jauh dari masjid. Iya.
Kemudian kita berinisiatif mengumpulkan teman-teman, tapi di ruang hotel. Bagaimana itu kira-kira? Karena memang tidak ada masjid, jauh sekali. Iya, kalau misalnya ada tugas ikut seminar atau apa namanya, dan memang itu kalau kita statusnya musafir tidak wajib sholat Jumat. Kalau memang kita statusnya safar sudah kita bahas kapan orang itu bisa mendapatkan keringanan-keringanan safar. Seperti di antara keringanan safar adalah bisa meninggalkan sholat Jumat dengan diganti tetap melaksanakan ibadah sholat duhur. Jadi seandainya orang-orang yang tersebut dia melaksanakan seminar di luar kota dan itu memang dikatakan safar, maka dalam hal ini mereka tidak wajib sholat Jumat. Mereka melaksanakan ibadah sholat duhur dengan berjamaah. Ya, seandainya mereka, saya kok nggak srek ya kalau nggak sholat Jumat ya. Kemudian karena mereka ini musafir, mereka kemudian masjid itu jauh, ya masjid itu apa? Jauh. Kalau memang jauh ini masih bisa dalam batas kewajaran, dalam artian itu tidak menyusahkan ya. Jauh itu kan relatif, dalam artian itu relatif ya, jangan dalam artian kita nggak bisa menggampangkan. Jauh ini kalau masih bisa ditempuh dengan mobil atau motor, ya kita tetap mengikuti sholat Jumat yang ada di masjid-masjid di tempat tersebut. Ya, kecuali jauh yang memberatkan, menyusahkan, ya maka kita orang-orang tersebut ya silakan dia melaksanakan ibadah sholat Jumat di ruang seminar tersebut dengan tetap memperhatikan hal-hal teknis sholat Jumat itu khutbahnya, ya azan, khutbah, kemudian dua khutbah itu akan kita bahas lebih detail insya Allah di pertemuan berikutnya kita akan masih membahas tentang sholat Jumat. Jadi seperti itu. Jadi dalam artian jauh ini kan kita tidak bisa menggampangkan. Kalau memang masih bisa ditempuh dan tidak terlalu menyusahkan dan waktunya itu masih ada, ya kita tetap melaksanakan. Kalau memang kita ingin ya melaksanakan ibadah sholat Jumat walaupun kita musafir, kita nggak diwajibkan, tapi seandainya kita ingin, tetap kita mengikuti sholat Jumat yang diadakan oleh orang-orang yang mukim di tempat tersebut. Ya, bisa dipahami nggih? Wallahu a'lam bishawab. Ya, ada lagi yang mau menambahkan atau ada yang bertanya? Kemudian di sini tadi kita sempat menyinggung bahwasannya di antara sambil menunggu waktu iqamah, kalau belum ada yang bertanya lagi. Sambil tadi kita sebutkan bahwasanya di antara tanda-tanda di antara bukti bahwasanya hari Jumat ini adalah hari yang mulia, orang-orang yang meninggal dunia di hari tersebut, ya di hari Jumat atau di malam Jumat, itu diberikan keamanan dari fitnah kubur. Ya, maka dalam hal ini itu juga salah satu tanda di antara tanda-tanda husnul khotimah. Ya, di antara tanda-tanda husnul khotimah. Yang perlu diperhatikan juga adalah kita kalau melihat orang, ya melihat orang meninggal, entah itu kawan atau saudara atau kerabat atau tetangga, dia muslim, dia meninggal di malam Jumat atau di hari Jumat, maka kita berharap dan mendoakan orang ini adalah orang yang meninggal dalam keadaan husnul khotimah, ya. Karena ini salah satu tandanya. Tapi mengklaim, oh orang ini pasti penghuni surga, orang ini pasti enak nanti di akhiratnya, ini tidak bisa seperti itu. Kita hanya bisa berharap dan mendoakan. Ya. Jadi mengklaim ini beda ya. Berharap, mendoakan dengan mengklaim, menghukumi, oh pasti orang ini begini-begini, tidak seperti itu ya. Ya. Jadi memang itu salah satu tandanya. Ya semoga orang ini nanti termasuk orang yang mati dalam keadaan husnul khotimah, dimudahkan nanti di urusannya di alam kubur, ya dimudahkan nanti juga di akhirat dan termasuk penghuni surga. Ya kita berharap dan mendoakan. Ya, karena kita nggak tahu isi hati orang. Kita nggak tahu isi hati orang. Kita nggak tahu orang ini ketika sendirian ngapain aja. Bisa jadi orang itu ketika sendirian dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nggak tahu. Ya, tetap kita perlu berhusnudzon, berbaik sangka kepada sesama Muslim. Ya kita berharap dan mendoakan kebaikan kepada setiap Muslim yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal dunia. Ini diantara hal-hal yang perlu kita perhatikan berkaitan dengan sholat Jumat dan hari Jumat itu sendiri. Baik,
Ada lagi yang mau bertanya atau mau menambahkan? Kalau tidak ada kita lanjutkan sedikit sampai kita menunggu waktu iqamah. Ya. Beliau mengatakan kita sudah iqamah. Baik para jamaah, mungkin sampai di sini pembahasan kita. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat dan minimal mengingatkan kita tentang mulianya hari Jumat. Ini hari yang spesial yang kita ketemui sepekan sekali. Jadi kalau Allah memberikan umur kepada kita bertemu dengan malam Jumat, bertemu dengan hari Jumat, maka kita maksimalkan untuk memperbanyak amal soleh di hari-hari tersebut. Insya Allah di pertemuan berikutnya kita masih membahas tentang fikih sholat Jumat dan kita tambahkan adab-adab di hari Jumat. Semoga Allah memberikan kemudahan. Kita akhiri subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.